Oh, oke. Mana yang lebih berbahaya? Iya apa dia? Harus diputuskan. Itu fungsi intelektual. Tapi sebetulnya kata intelektual itu bukan kata yang tepat dalam urusan politik. Intelektual itu bebas. Ada kata yang lebih kuat, inteligensia. Beda antara intelektual dan inteligensia. Inteligensia itu dia mengamati lalu memilih. Jadi kalau saya Mujahid memilih untuk makan, itu pekerjaan inteligensia. Keterangan lebih jauh ya sebelum menulis ya. Kata inteligensia datang dari akar kata interlegere. Legere artinya dalam bahasa Latin membaca lalu memilih di antara bacaan itu. Anda pilih sekarang itu siapa yang harus diturunkan. Yang harus diturunkan adalah sebelah kiri. Kenapa? Fotonya miring. Jadi berbahaya. Kenapa dia miring? Mungkin karena gelisah gerak-gerak. Jadi dia mesti diturunkan supaya dibetulin, jangan miring. Itu maksudnya. Karena kalau miring, yang belajar fisika tahu ini ada energi potensial. Mungkin dia jatuh. Dan kita bisa hitung energi potensialnya adalah gravitasi dikali dengan jarak itu. Jadi saya lebih aman ada di situ daripada di bawah dia. Ya gua kesini justru buat ketemu termu-termu, kok nggak ada yang nongol. Ini kan mantan termu semua kali ini. Mana bocil-bocil istana yang memprovokasi bahwa Saiful itu bikin makar? Bocil-bocil. Sebetulnya dalam politik lebih berbahaya orang yang diam. Kalau yang sama dia masih baca, kita masih bisa baca pikirannya. Tapi yang diam beginian pasti sedang melakukan perencanaan. Kita nggak bisa baca. Bukan karena otaknya nggak bisa kita baca, tapi gelagatnya itu terhalang oleh publikasi tentang makar. Coba kita dalami dulu. Makar itu dari awal konstitusional. Kata konstitere di abad 14, ketika kata itu pertama kali muncul, terjemahannya adalah hak untuk membunuh raja. Jadi bukan sekedar menjatuhkan raja, belakangan menjatuhkan raja. Kata makar itu ditulis pertama kali oleh seorang yang namanya François Hotman, orang Prancis, dan bukan Hotman Paris. Dalam buku Franco Gallia. Jadi diputuskan secara ontologi bahwa membunuh raja itu justru tindakan konstitusional pertama. Gue jarang ngibul itu hal yang serius. Nah, evolusi kata itu yang sekarang tidak dipahami oleh mereka yang melaporkan saya Mujahid. Bahwa kemudian makar itu dipakai di Inggris tidak untuk raja, ya karena di Inggris the king can go wrong. Maka yang dimakar itu di-impeach akhirnya dalam pengertian bahasa Inggris adalah menteri-menterinya. Apa artinya impeachment ketika kata itu pertama dipakai oleh parlemen Inggris? Membunuh menteri-menteri Henry III. Oleh siapa? Parlemen. Parlemen pakai pengadilan, nggak pakai pengadilan. Karena parlemen menganggap suara rakyat ada di dia dan dia nggak bisa menumbangkan raja, maka kaki tangan raja itu dipenggal satu-satu. Supaya apa?
supaya raja kehilangan legitimasi. Itu dasarnya kan. Jadi kata itu juga kata impeachment dibuat. Impedicare, impeachment, kata pedicare artinya kaki yang ditahan supaya nggak kemana-mana. Kaki rajanya ditahan, kaki tangannya diputusin. Jadi dari awal kata itu memang dimaksudkan untuk menumbangkan kekuasaan, dan itu legal. Kan jarang kita buka soal beginian kan, sehingga orang makar lagi ngerti nggak atau impeachment ngerti nggak? Karena coba kita lihat dalam perkembangan modern, kemungkinan 2 minggu lagi akan ada makar di Republik ini, anak kesulitan ekonomi. Masuk akal. Tadi saya baca berita di Straits Times, Purbaya, Menteri Keuangan, ingin mencekek Selat Melaka, seolah-olah Selat Melaka itu Hormuz. Tanda apa itu? Tanda kepanikan. Jadi satu saat dia bilang ekonomi baik, diterangkan tadi oleh Sudirman. Ngapain mau cekik Selat Melaka yang adalah milik dari Singapura, Malaysia, Indonesia. Lain dengan Hormuz itu cuma punya Iran. Dan kita tahu Malaka itu seluruh vessel pengangkut minyak Cina itu lewat di situ. Setiap hari ada 100.000 traffic di situ. Jadi coba Anda bayangkan kalau itu terjadi, Cina akan marah, Indonesia akan dimaki oleh Jinping. Tumbangin aja Presiden Prabowo, karena menghalangi pembuluh darah, menghalangi nasib rakyat Cina. Ngerti nggak si pura-pura banyak gaya ini? Coba. Kan itu soal kita di situ. Jadi kata makar itu muncul di dalam situasi orang mengalami kegelisahan. Diucapkan lewat bawah sadar. Saya pemujaan. Lewat bawah sadar artinya betul-betul disadari ya. Kata itu muncul orang merasa saya memang resah. Jadi potensi itu memang ada. Sekarang kita mau coba lihat tuh, apa reaksi Presiden terhadap keputusan dari Purbaya untuk apa isinya dicekek gitu, di cokpoin, apa isinya jadi cekek. Akan jadi kontroversi baru di Indo-Pasifik kan, karena Purbaya bingung buat cari uang buat nutup 800 triliun kebutuhan bayar utang sampai bulan Juni. Jadi kalau di Inggris gak mungkin Prabowo itu jatuh kalau pakai prinsip dia adalah raja, dan presiden sebetulnya adalah derivat dari pikiran absolut abad 16, itu dia raja. Yang bisa di-impeach dalam pengertian Inggris adalah Purbaya. Ya. Kalau kita mau konsisten dengan logika konstitusionalisme, dia membahayakan negara. Ya saya senang ini forum MBG ini Pak. MBG artinya makar bergizi gratis. Ya bergizi makarnya karena dibicarakan, bukan diam-diam. Nah, enggak, saya udah ganti nama. Nah sekali lagi kita mau upayakan diskursus ini dibuka habis-habisan. Karena itu dia diam-diam, sebetulnya potensi makar dilakukan oleh orang yang diam-diam. Tinggal disurvei kan. Jadi bagus betul UIN mengambil isu ini untuk dibuka sebagai percakapan akademis. Tapi kita nggak perlu nuntut kebebasan akademis. Itu mendekati kita, bukan sekedar hak. Kalau hak masih perlu diperjuangkan. Dia built in ketika kita menyebutkan I am an intellectual, I am academician. Ya udah selesai. Hak bukan. Adalah kewajiban negara untuk menghormati prinsip saya bahwa saya akademis.
maka saya bebas berbicara. Ya pasti dengan sendirinya menyebut akademisi saya bebas berbicara. Dia tidak perlu menuntut negara melindungi kebebasan kita. Itu artinya kita tidak punya kebebasan. Kenapa kita mesti minta perlindungan negara? Tugas negara menghormati kebebasan saya, itu aja. Sama saya menghormati kebebasan negara untuk berbuat curang. Sama. Dua-duanya telos dalam pikiran Aristoteles. Telos negara adalah berbuat curang. Telos akademisi adalah berbuat jujur. Biasa aja dalam hidup. Jadi nanti kita minta disurvei oleh Burhanuddin lewat indikator. Harusnya disurvei. Indikator artinya pertanyaan tentang indikasi berbuat kotor. Itu yang mesti kita tahu, siapa yang punya indikasi berbuat kotor. Minta survei pada indikator. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa ada kegelisahan yang dipupuk oleh fakta-fakta yang kalau kita pakai rumus sosiologi, mestinya udah ada revolusi bahkan itu. Semua variabel sosiologi tersedia kok. Hanya ada satu masalah, yaitu kepura-puraan kesopan santunan masyarakat kita. Pura-pura semua. Itu separuh dari kabinet itu. Setiap hari WA gue, gimana keadaan roh? Ya kenapa lu gak ngomong? Ya gak bisa kita ngomong bro. Jadi kita bisa tangkap kegelisahan itu pertama-tama ada di dalam rejim kabinet Prabowo. Yang saya itu mungkin dalam 8 jam ke depan akan ada pergantian kabinet. Saya ingin. Ya ingin itu karena kita hitung. Bukan secara statistik. Ya oleh itu kita tanya, kalau mau turunin presiden jangan diskusi politik, rapat politik gitu. Jadi sekali lagi kita anggap aja bahwa suasana ini membuat kita menyatu akhirnya untuk kembali pada ide republikanisme. Ide bahwa kepatriotan itu dihasilkan oleh persaudaraan. Dan ini kesempatannya bagus kita bicara di dalam kampus. Bahwa orang menganggap bahwa ya segala hal bisa dilakukan, bahwa politik is the, apa istilahnya, politik is the art of the possible. Makar itu impossible. Oh iya. Tapi begitu kondisi sosial memberi legitimasi, maka politik berubah dari the impossible menjadi the art of attacking the impossible. Tersedia seluruh variabel. Ini teman-teman, ada gejala hari-hari ini bahwa mereka yang panik pergi memakai hukum yang tidak mereka mengerti. Jadi kepanikan itu kembarannya adalah kedunguan. Kalau dia pintar, dia datang ke sini untuk debat di UIN. Dan separuh dari opini publik kita dihasilkan oleh dengung-dengung. Sementara presiden dan kabinet tidak bisa membedakan mana public opinion, mana public relation. Istana itu mengolah public relation, dia nggak bisa baca public opinion. Politik membutuhkan public opinion, bukan public relation. Public opinion artinya presiden dipercaya oleh publik karena itu ada opini dari publik. Public relation artinya istana panik, negative impression pada presiden, dia bikin public relation. Itu humas doang. Nah ini hal yang saya ingin terangkan ini sebagai bagian dari partisipasi kita untuk menghidupkan kembali di argumentative society, masyarakat yang mampu bertengkar dengan akal. Itu fondasi utama. Selebihnya adalah pilih siapa yang mesti diturunkan, kiri atau kanan. Jawabannya
Wallahu a'lam.